jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang membahas tentang perkembangan dunia kursus dan keterampilan di negeri ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda membahas keterampilan pijat refleksi dengan pokok bahasan titik refleksi zona punggung dan samping kaki. Dan untuk membahas materi ini, kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog, yaitu Bapak Hendro GS. Mari pemirsa, kita simak penjelasan narasumber kita berikut ini. Teman-teman, pemirsa sekalian, sekarang kita akan mempelajari titik-titik yang ada di punggung kaki dan di samping kaki, samping sisi luar kaki atau samping sisi dalam kaki. Barangkali teman-teman akan bingung menghafalkan titik-titik refleksi ini. Tidak perlu bingung, karena patokan kita adalah tetap sama, yakni tubuh manusia itu dibagi 10 zona. 5 zona di sebelah kiri tubuh, 5 zona di sebelah kanan tubuh. Dan kemudian juga ada 4 zona transversal yang membagi transversal 1, transversal 2, transversal 3, dan transversal 4. Titik-titik refleksi yang ada di punggung kaki dan titik-titik refleksi yang ada di sisi kaki bagian dalam maupun bagian luar tetap mengacu kepada pembagian zona tersebut, baik zona longitudinal maupun zona transversalnya. Jadi, dengan memperhatikan anatomi tubuh, bagian tubuh, kita sudah langsung bisa menentukan kira-kira dia ada di letak transversal mana, dia ada di longitudinal mana. Teman-teman sekalian, pijat refleksi adalah salah satu teknik tradisional yang sudah diselidiki secara ilmiah. Eunice Ingham menyatakan bahwa bagian yang paling sensitif dari tubuh manusia itu adalah kaki. Dari penyelidikan-penyelidikan para ilmuwan yang terdahulu, terbukti bahwa bagian-bagian dalam tubuh, organ-organ dalam tubuh itu tercermin keluar pada titik-titik di permukaan tubuh. Jadi, menggabungkan dua ilmu tadi bahwa organ itu, organ dalam tercermin keluar dari tubuh, dan kemudian bagian yang sensitif dari tubuh adalah bagian kaki, maka dengan kita memijat pada bagian-bagian kaki, gangguan-gangguan di dalam tubuh, organ-organ dalam itu, dengan secara langsung akan mulai diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Tentunya kita mengacu pada pelajaran sebelumnya, yakni keseimbangan energi. Tubuh manusia mempunyai energi. Apabila energi itu seimbang, berjalan lancar, tidak ada hambatan, maka kita akan sehat. Macam-macam di telapak kaki. Contohnya, titik nomor 1 yang penting, titik otak. Kemudian titik nomor 3, otak. Tadi 1 adalah otak besar, titik nomor 3 adalah otak kecil. Titik nomor 4 adalah hipofise, yang boleh atau sebagian orang menyebut sebagai jenderanya kelenjar, karena titik hipofise itu kalau dirangsang dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang merangsang kerja dari kelenjar-kelenjar lain untuk menghasilkan hormon yang berguna. Kemudian ada titik 53 58 itu ada di punggung kaki yang berhubungan dengan titik nomor 1, 3, dan 4 tadi, yakni titik-titik yang ada di medula spinalis. Karena sekali lagi perlu diingatkan bahwa yang namanya otak itu kita mulai dari otak besar ada di depan, kemudian otak kecil, kemudian ada medula oblongata, dan langsung menyambung dengan medula spinalis yang terdapat di sepanjang tulang ruas tulang belakang. Kemudian pijat refleksi ini tidak hanya digunakan untuk relaksasi. Berdasarkan keterangan-keterangan dan penyelidikan yang sudah ada, pijat refleksi bisa digunakan untuk promotif, yakni meningkatkan stamina tubuh, preventif, menjaga, kemudian kuratif, menyembuhkan gangguan-gangguan tertentu, dan kemudian rehabilitatif atau mengembalikan ke kondisi awal. Karena memenuhi 4 kriteria tadi, maka pijat refleksi meskipun sebagai pijat tradisional dapat dikelompokkan sebagai pijat pengobatan. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang keterampilan pijat refleksi ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus.
masih di Info Kursus pemirsa dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan pijat refleksi dalam episode refleksi zona punggung dan samping kaki. Mari pemirsa, kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Untuk melaksanakan pemijatan, proses pemijatan, seorang refleksolog terapis harus menggunakan alat dan bahan-bahan. Karena ini adalah tradisional, maka alat-alat dan bahan yang disiapkan banyak ditemui di sekeliling kita sehari-hari. Tidak perlu nyari jauh-jauh. Prosesnya dari awal adalah seorang klien atau pasien direndam kakinya dulu dengan air hangat. Setelah direndam dengan air hangat, kemudian dibersihkan, disekal bersih dengan menggunakan handuk yang bersih. Ingat, harus handuk yang bersih. Setelah disekal dengan handuk yang bersih, bisa disemprotkan bagian-bagian yang akan dipijat dengan alkohol 70%. Alkohol disimpan dalam bentuk spray seperti ini supaya satu, dia tidak menguap, tidak mudah menguap sehingga konsentrasinya tetap. Dan kedua, pada saat penggunaannya pun mudah, cukup hanya disemprot seperti ini. Kemudian kita membutuhkan krim pijat seperti ini, banyak ditemui di pasaran, krim khusus untuk memijat, atau krim pijat yang sudah dicampur dengan minyak gosok. Misalnya seperti ini. Ini krim pijat biasa, dicampur dengan minyak gosok, dicampur dengan minyak kelapa dan kemudian ditambahkan dengan metil salisilat atau ganda pura atau segalanya, atau minyak cengkeh dan sebagainya. Maksudnya apa? Agar setelah dipijat atau selama dipijat, klien merasakan hangat. Atau juga bisa menggunakan minyak biasa yang dibuat dari kelapa, minyak kelapa biasa. Boleh juga minyak kelapa ini dicampur dengan metil salisilat atau ganda pura, bisa dicampur juga dengan cengkeh, bisa dicampur dengan adas, bisa dicampur juga dengan minyak kayu putih atau campuran semuanya. Yang penting dia tidak iritatif dan tetap layak dipakai. Setelah itu digunakan mangkok atau boleh piring kecil. Guna daripada mangkok ini adalah krem yang akan digunakan diambil secukupnya untuk tiap klien. Jadi tidak satu tempat seperti ini untuk bermacam-macam klien, karena tangan kita tercemar dan kalau menyentuh krim tadi maka seluruh krim akan tercemar. Satu mangkok ini hanya untuk satu pasien. Apabila ini dirasakan menyusahkan atau repot, bisa juga digunakan alat semacam ini. Jadi krem dimasukkan di dalam cuba seperti ini, di mana setiap kali pakai hanya ditekan seperti ini dan kita bisa menggunakan secukupnya. Setelah memijat atau selama proses memijat, kita boleh menggunakan alat. Yang penting alat itu terbuat bukan dari logam, boleh terbuat dari kayu semacam ini. Bentuk dan sebagainya itu terserah dari masing-masing terapis. Yang penting satu, dia tidak tajam dan tidak menyakitkan, tidak runcing tajam. Runcing boleh tetapi tidak tajam. Dan tidak boleh terbuat dari logam. Kayu semacam ini dengan berbagai macam bentuk, ini banyak ditemui di pasaran. Atau misalnya seperti ini juga banyak ditemui di pasaran. Bagian-bagian yang runcing bisa digunakan untuk menekan, bagian-bagian yang bulat seperti ini bisa digunakan untuk mengurut. Ya, baik itu permukaan telapak kaki maupun sisi-sisi dari kaki. Atau juga bisa menggunakan alat kreasi sendiri seperti ini. Ini adalah kreasi sendiri. Kenapa dibuat lekuk-lekuk? Karena ini tujuannya supaya pas di tangan. Jadi alat ini sifatnya hanya membantu. Pemakaiannya pun harus betul-betul untuk digunakan membantu, tidak untuk menyakiti. Jadi bukan ditusukkan seperti ini, tetapi diletakkan di bawah ibu jari, digunakan untuk menekan. Tidak menyakitkan. Bisa juga kreasi dalam bentuk seperti ini, seperti palu. Digunakan teknik untuk memukul pada bagian-bagian otot yang tegang, agar otot-otot itu kembali menjadi rileks. Pukul pelan-pelan, ketuk pelan-pelan supaya otot menjadi rileks.
Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail setelah yang satu ini. Tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih membahas tentang pijat refleksi. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh narasumber mengenai pijat refleksi ini. Teman-teman sekalian, mari kita mulai perhatikan areal-areal dari 27 titik itu dimulai dengan titik nomor 37. Titik 37 ini adalah titik yang berfungsi untuk mengendurkan perut atau mengurangi rasa sakit pada saat menstruasi, seperti dengan nama dari titik ini adalah titik 37. Kemudian kita beralih ke titik nomor 38, yakni titik sendi pinggul. Titik ini digunakan untuk semua gangguan pinggul, misalnya nyeri saat berjalan atau nyeri di pinggul saat berjalan. Selanjutnya kita bergeser ke titik getah bening. Ada 3 titik. Kita mulai dengan titik nomor 39. Ada 2 titik di titik 39 ini, ada 2 tempat, ada 2 lokasi. Fungsi dari titik ini adalah titik getah bening bagian atas tubuh. Dengan memijat pada titik getah bening ini, tubuh akan memproduksi atau kelenjar limfe di dalam tubuh kita akan memproduksi gangguan-gangguan pada sistem pertahanan bagian atas akan banyak tertolong dengan memijat pada titik getah bening bagian atas atau titik getah bening nomor 39 ini. Selanjutnya kita akan memijat titik getah bening bagian perut, yakni titik nomor 40. Titik ini digunakan untuk kasus-kasus gangguan daerah perut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan daerah perut. Selanjutnya adalah titik getah bening nomor 41, yakni titik getah bening bagian dada. Getah bening sendiri berisi sel-sel limfosit yang berguna untuk sistem pertahanan dan plasmanya berguna untuk mengangkut lemak ke vena, kemudian menyebarkan ke seluruh tubuh. Getah bening juga berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan hormon-hormon dari kelenjar-kelenjar endokrin atau kelenjar yang tidak bersaluran atau kelenjar buntu. Getah bening mempunyai kelenjar-kelenjar yang disebut nodus-nodus. Nodus tempat produksinya sel limfosit. Antara lain, yang pertama adalah nodus cervicalis yang terdapat di sekitar pangkal rahang, di mana titik refleksinya adalah titik nomor 39. Nodus yang kedua adalah nodus supraclavicularis, juga terletak di sekitar pangkal leher. Titiknya adalah titik nomor 39. Nomor 3 adalah nodus axillaris, terletak di sekitar pangkal bahu. Titik refleksinya adalah titik nomor 41. Yang terakhir adalah nodus inguinalis di sekitar pangkal paha. Titik refleksinya adalah titik nomor 40. Titik-titik pijat ini wajib dipijat sebagai titik penutupan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh klien, kecuali pada penderita gangguan sistem kekebalan tubuh yang berlebih, atau pada klien yang pernah menjalani operasi transplantasi organ. Pemirsa, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan meneruskan pada titik nomor 42, yakni titik organ keseimbangan. Titik ini digunakan untuk gangguan-gangguan keseimbangan, misal pada orang tua yang jalan sudah sempoyongan, atau orang yang sering jalannya agak limbung. Titik ini apabila digabungkan dengan titik telinga, bisa digunakan untuk gangguan-gangguan nyeri kepala sebelah, atau juga gangguan pusing tujuh keliling, atau yang biasa disebut vertigo. Pemirsa, selanjutnya adalah titik nomor 43 atau titik dada. Titik ini biasa digunakan untuk semua gangguan pada daerah dada, termasuk untuk kasus sesak napas atau batuk sebagai titik tambahan. Titik selanjutnya adalah titik sekat rongga dada atau diafragma dengan nomor 44.
Titik ini digunakan untuk semua gangguan pada pernafasan. Juga bersifat melegakan dan menenangkan. Jadi dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Titik selanjutnya adalah titik amandel, titik nomor 45. Amandel terletak pada pangkal tenggorokan dan termasuk dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Titik ini digunakan untuk gangguan pada tenggorokan serta untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia di bagian atas. Kemudian titik nomor 46 dan titik nomor 47, yakni titik rahang bawah, titik nomor 46, dan titik rahang atas, titik nomor 47. Rahang adalah tempat gigi geligi. Jadi titik ini digunakan untuk masalah pada rahang, juga dapat digunakan untuk gangguan pada gigi, misal sakit gigi, atau juga gangguan pada saraf trigemina. Titik selanjutnya adalah titik tenggorokan dan saluran pernapasan, yakni titik nomor 48. Tenggorokan dan saluran pernapasan merupakan bagian dari sistem pernapasan, mempunyai sistem pertahanan yaitu lendir yang dibatukkan atau dikeluarkan apabila ada kotoran. Titik ini digunakan untuk mengatasi gangguan pada daerah tersebut atau dapat digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Sekali lagi, tenggorokan ini bersifat membersihkan. Apabila ada debu, ada sesuatu yang masuk, dia ditangkap oleh lendir yang ada di sana dan kemudian akan dibatukkan keluar. Titik yang seterusnya adalah titik kunci paha. Titiknya adalah nomor 49, digunakan untuk mengatasi gangguan pada daerah setempat. Titik selanjutnya adalah titik rahim atau testis. Titiknya nomor 50. Rahim pada perempuan menghasilkan hormon estrin atau estrogen, dirangsang oleh hormon FSH. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania Marta Dinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang membahas tentang pijat refleksi. Selanjutnya, mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Kemudian yang kedua, progesteron atau progrestin, dirangsang juga oleh hormon LH. Yang ketiga adalah relaksin. FSH diproduksi oleh hipofise, merangsang rahim untuk menghasilkan estrogen. Estrogen berpengaruh pada fase proliferasi, yaitu fase pertumbuhan untuk semua organ di tempat tertentu, baik primer maupun sekunder. Hormon steroid yang dihasilkan oleh folikel vesikular ini berguna untuk 1. Mengatur sistem atau siklus menstruasi. 2. Meningkatkan pertumbuhan payudara, merangsang saluran susu pada payudara saat menyusui. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan saluran telur, kantung rahim, dan vagina. Yang keempat, merangsang kontrasi uterus pada saat melahirkan. Yang kelima, mencegah atrofi atau pengkerutan dari organ-organ aksesoris. Yang keenam, merangsang timbulnya sifat sekunder pada wanita, misalnya tertimbulnya lemak di daerah panggul. Yang ketujuh, menyiapkan tubuh bagi kegiatan progesteron. Yang kedelapan, menetralisir hormon growth hormone atau hormon GH. LH diproduksi oleh hipofise, merangsang ovarium untuk menghasilkan progesteron. LH atau luteinizing hormone mempengaruhi pembentukan korpus luteum. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum. Hormon ini menghambat produksi FSH, berpengaruh pada fase sekresi, yaitu fase mengisi tempat-tempat kosong yang disediakan oleh estrogen. Progesteron berguna untuk 1. Mempengaruhi fase sekretoris atau dari siklus menstruasi. 2. Mempengaruhi pembentukan kelenjar payudara. 3.
penting bagi pembentukan plasenta. 4. Dibutuhkan untuk ovulasi. Bila semua berjalan normal, LH dan FSH diproduksi dan bekerja secara bergantian, maka terjadilah suatu siklus periodik menstruasi, yang mana menstruasi menjadi lancar dan tepat waktu. Bila mana tidak ada gangguan pada organ dalam kewanitaan lainnya, maka proses kehamilan pun menjadi mudah terjadi. Itu terjadi untuk wanita. Sedangkan untuk pria, sel-sel Leydig di dalam buah zakar atau testis karena pengaruh ICSH yang diproduksi oleh hormon hipofise akan memproduksi hormon testosteron. Testosteron adalah hormon laki-laki, mempunyai tugas untuk membentuk satu sex primary karakteristik yang berfungsi untuk pertumbuhan atau perkembangan organ reproduksi, dalam hal ini produksi sperma agar siap untuk membuahi. 2. Sex secondary karakteristik, di mana pembentukan pertumbuhan fisik laki-laki, otot yang kuat, suara yang besar, kulit yang kasar, jakun yang terlihat, tumbuhnya rambut di pubis, dada atau bagian badan lain, dada menjadi bidang, tumbuhnya kumis atau jenggot, sifat yang kasar, dan seterusnya. 3. Hormon ini juga berperan dalam pertumbuhan, yakni menghambat pertumbuhan tubuh. Pemirsa, selanjutnya kita akan meningkat pada titik nomor 51, yakni titik penis atau titik vagina, bisa juga sebagai titik saluran kencing. Penis dan vagina adalah alat reproduksi. Jadi, untuk meningkatkan kinerja dari alat reproduksi serta kinerja dari saluran kencing itu sendiri, maka apabila ada gangguan pada daerah-daerah tersebut, kita bisa atau kita harus memijat titik nomor 51 ini. Titik selanjutnya adalah titik nomor 52, yakni titik dubur atau titik wasir. Gunanya untuk mengendurkan otot-otot di sekeliling dubur atau anus, sehingga mengurangi tekanan pada vena yang banyak terdapat di daerah dubur, juga untuk melancarkan proses BAB. Selanjutnya adalah titik-titik daerah tulang belakang, mulai dari leher, yakni titik nomor 53, punggung titik nomor 54, pinggang titik nomor 55, kelangkang titik nomor 56, tungging titik nomor 57 dan 58. Susunan saraf tepi perifir muncul dari otak dan muncul dari cabang-cabang tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Pentingnya saraf ini, maka kita harus wajib memijat titik nomor 53 sampai 58. Karena titik-titik di tulang belakang ini berhubungan langsung dengan otak melalui medula oblongata. Dan ini merupakan titik yang wajib setiap kali dipijat. Selanjutnya adalah titik tulang belikat nomor 59, sendi siku nomor 60, tulang rusuk nomor 61, pinggul 62, dan titik lengan nomor 63. Teman-teman sekalian, pemirsa, kita sudah membahas 63 titik atau areal pijat refleksi. Melihat atau mendengar begitu banyak kegunaan dari titik-titik pijat tersebut, maka seorang refleksolog harus benar-benar memahami dan mengetahui fungsinya dan hafal titik-titik di mana letak daripada titik-titik tersebut di kaki, entah itu di telapak, di punggung, atau di samping kaki. Semua organ dalam tubuh manusia harus dijaga keseimbangannya. Karena apabila kita bisa menjaga keseimbangan organ-organ tersebut, kinerjanya bekerja dengan baik, maka manusia akan menjadi tubuh sehat dan bugar. Teman-teman sekalian, pemirsa, kita telah satu persatu melihat letak-letak dari titik refleksi dan juga menerangkan kegunaan serta fungsi daripada titik-titik itu. Dari sini, dari pentingnya sini semua, maka pemahaman ini harus betul-betul dimengerti dan dipahami oleh para refleksolog. Kenapa? Refleksi dari sejarahnya jelas dan diterangkan berasal dari timur dan kemudian dibawa oleh Marco Polo ke Eropa, dikembangkan oleh dokter-dokter di sana. Jadi pijat pengobatan refleksi ini didekati dari dua arah
cara pengobatan, sistem pengobatan yang berbeda dari sistem konvensional barat dan dari sistem tradisional timur. Apa yang telah kita bahas selama ini dari titik-titik tadi, fungsi-fungsi tadi, baru pendekatan pengobatan dari barat, pengobatan dari konvensional sesuai dengan nama daripada titik-titik refleksi. Pengobatan dari timur belum kita bahas sama sekali. Masih banyak yang harus kita pelajari dari pengobatan refleksi ini. Tetapi untuk level 2, kita baru belajar atau baru mendekati dari sistem pengobatan barat. Dari sistem pengobatan timur, nanti akan kita dekati atau kita pelajari pada level 3, meliputi yin yang, wusing, dan kemudian fenomena organ, cangfu, termasuk pembacaan nadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai tidak memahami secara sepenuhnya ilmu ini. Karena ke depan akan menjadi sulit kalau hal yang telah kita pelajari ini kita lupakan. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan pijat refleksi kali ini. Semoga segala penjelasan yang disampaikan narasumber selama 30 menit ini memberikan manfaat kepada Anda yang telah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan pijat refleksi ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Fania Martadinata beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus. Antara lain, yang pertama adalah nodus cervicalis yang terdapat di sekitar pangkal rahang, di mana titik refleksinya adalah titik nomor 39. Nodus yang kedua adalah nodus supraclavicularis, juga terletak di sekitar pangkal leher. Titiknya adalah titik nomor 39. Nomor 3 adalah nodus axillaris, terletak di sekitar pangkal bahu. Titik refleksinya adalah titik nomor 41. Yang terakhir adalah nodus inguinalis di sekitar pangkal paha. Titik refleksinya adalah titik nomor 40. Titik-titik pijat ini wajib dipijat sebagai titik penutupan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh klien, kecuali pada penderita gangguan sistem kekebalan tubuh yang berlebih, atau pada klien yang pernah menjalani operasi transplantasi organ. Pemirsa, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan meneruskan pada titik nomor 42, yakni titik organ keseimbangan. Titik ini digunakan untuk gangguan-gangguan keseimbangan, misal pada orang tua yang jalan sudah sempoyongan, atau orang yang sering
jalannya agak limbung. Titik ini apabila digabungkan dengan titik telinga, bisa digunakan untuk gangguan-gangguan nyeri kepala sebelah, atau juga gangguan pusing tujuh keliling atau yang biasa disebut vertigo. Pemirsa, selanjutnya adalah titik nomor 43 atau titik dada. Titik ini biasa digunakan untuk semua gangguan pada daerah dada, termasuk untuk kasus sesak napas atau batuk sebagai titik tambahan. Titik selanjutnya adalah titik sekat rongga dada atau diafragma dengan nomor 44. Titik ini digunakan untuk semua gangguan pada pernafasan, juga bersifat melegakan dan menenangkan. Jadi dapat digunakan sebagai titik relaksasi. Titik selanjutnya adalah titik amandel, titik nomor 45. Amandel terletak pada pangkal tenggorokan dan termasuk dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Titik ini digunakan untuk gangguan pada tenggorokan, serta untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia di bagian atas. Kemudian titik nomor 46 dan titik nomor 47, yakni titik rahang bawah, titik nomor 46, dan titik rahang atas, titik nomor 47. Rahang adalah tempat gigi geligi. Jadi titik ini digunakan untuk masalah pada rahang, juga dapat digunakan untuk gangguan pada gigi, misal sakit gigi, atau juga gangguan pada saraf trigemina. Titik selanjutnya adalah titik tenggorokan dan saluran pernapasan, yakni titik nomor 48. Tenggorokan dan saluran pernapasan merupakan bagian dari sistem pernapasan, mempunyai sistem pertahanan yaitu lendir yang dibatukkan atau dikeluarkan apabila ada kotoran. Titik ini digunakan untuk mengatasi gangguan pada daerah tersebut, atau dapat digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Sekali lagi, tenggorokan ini bersifat membersihkan. Apabila ada debu, ada sesuatu yang masuk, dia ditangkap oleh lendir yang ada di sana dan kemudian akan dibatukkan keluar. Titik yang seterusnya adalah titik kunci paha. Titiknya adalah nomor 49, digunakan untuk mengatasi gangguan pada daerah setempat. Titik selanjutnya adalah titik rahim atau testis. Titiknya nomor 50. Rahim pada perempuan menghasilkan hormon estrin atau estrogen, dirangsang oleh hormon FSH. Bagaimana pemirsa? Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh narasumber kita? Tapi tetap jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena penjelasan narasumber masih belum berakhir sampai di sini. Sesaat lagi, saya dan narasumber masih akan kembali ke hadapan Anda. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania Marta Dinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS yang membahas Ayo kita belajar bersama dan berkreasi bersama, mengejar cita-cita untuk masa depan cemerlang, lebih smart bersama Info Kursus. Kini saatnya untuk kita menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas untuk lebih maju dan mandiri bersama Info Kursus. Ayo kita belajar bersama dan berkreasi bersama, mengejar cita-cita untuk masa depan cemerlang, lebih smart bersama Info Kursus, lebih smart bersama Info Kursus. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang membahas tentang perkembangan dunia kursus dan keterampilan di negeri ini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak Anda membahas keterampilan pijat refleksi dengan pokok bahasan titik refleksi zona punggung dan samping kaki.
Dan untuk membahas materi ini, kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang juga adalah seorang refleksolog, yaitu Bapak Hendro GS. Mari pemirsa, kita simak penjelasan narasumber kita berikut ini. Teman-teman, pemirsa sekalian, sekarang kita akan mempelajari titik-titik yang ada di punggung kaki dan di samping kaki. Samping sisi luar kaki atau samping sisi dalam kaki. Barangkali teman-teman akan bingung menghafalkan titik-titik refleksi ini. Tidak perlu bingung, karena patokan kita adalah tetap sama, yakni tubuh manusia itu dibagi 10 zona. 5 zona di sebelah kiri tubuh, 5 zona di sebelah kanan tubuh. Dan kemudian juga ada 4 zona transversal yang membagi transversal 1, transversal 2, transversal 3, dan transversal 4. Titik-titik refleksi yang ada di punggung kaki dan titik-titik refleksi yang ada di sisi kaki bagian dalam maupun bagian luar tetap mengacu kepada pembagian zona tersebut, baik zona longitudinal maupun zona transversalnya. Jadi, dengan memperhatikan anatomi tubuh, bagian tubuh, kita sudah langsung bisa menentukan kira-kira dia ada di letak transversal mana, dia ada di longitudinal mana. Teman-teman sekalian, pijat refleksi adalah salah satu teknik tradisional yang sudah diselidiki secara ilmiah. Eunice Ingham menyatakan bahwa bagian yang paling sensitif dari tubuh manusia itu adalah kaki. Dari penyelidikan-penyelidikan para ilmuwan yang terdahulu, terbukti bahwa bagian-bagian dalam tubuh, organ-organ dalam tubuh itu tercermin keluar pada titik-titik di permukaan tubuh. Jadi, menggabungkan dua ilmu tadi bahwa organ itu, organ dalam tercermin keluar dari tubuh, dan kemudian bagian yang sensitif dari tubuh adalah bagian kaki, maka dengan kita memijat pada bagian-bagian kaki, gangguan-gangguan di dalam tubuh, organ-organ dalam itu dengan secara langsung akan mulai diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Tentunya kita mengacu pada pelajaran sebelumnya, yakni keseimbangan energi. Tubuh manusia mempunyai energi. Apabila energi itu seimbang, berjalan lancar, tidak ada hambatan, maka kita akan sehat. Macam-macam di telapak kaki. Contohnya, titik nomor 1 yang penting, titik otak. Kemudian titik nomor 3, otak. Tadi 1 adalah otak besar, titik nomor 3 adalah otak kecil. Titik nomor 4 adalah hipofise, yang boleh atau sebagian orang menyebut sebagai jenderanya kelenjar, karena titik hipofise itu kalau dirangsang dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang merangsang kerja dari kelenjar-kelenjar lain untuk menghasilkan hormon yang berguna. Kemudian ada titik 53 titik macam ini dengan berbagai macam bentuk. Ini banyak ditemui di pasaran. Atau misalnya seperti ini juga banyak ditemui di pasaran. Bagian-bagian yang runcing bisa digunakan untuk menekan. Bagian-bagian yang bulat seperti ini bisa digunakan untuk mengurut. Ya, baik itu permukaan telapak kaki maupun sisi-sisi dari kaki. Atau juga bisa menggunakan alat kreasi sendiri seperti ini. Ini adalah kreasi sendiri. Kenapa dibuat lekuk-lekuk? Karena ini tujuannya supaya pas di tangan. Jadi alat ini sifatnya hanya membantu. Pemakaiannya pun harus betul-betul untuk digunakan membantu, tidak untuk menyakiti. Jadi bukan ditusukkan seperti ini, tetapi diletakkan di bawah ibu jari, digunakan untuk menekan. Tidak menyakitkan. Bisa juga kreasi dalam bentuk seperti ini, seperti palu. Digunakan teknik untuk memukul pada bagian-bagian otot yang tegang, agar otot-otot itu kembali menjadi rileks. Pukul pelan-pelan, ketuk pelan-pelan supaya otot menjadi rileks.
Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih akan kembali dengan penjelasan yang lebih detail setelah yang satu ini. Tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa dan masih membahas tentang pijat refleksi. Selanjutnya, mari kita perhatikan dengan seksama langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh narasumber mengenai pijat refleksi ini. Teman-teman sekalian, mari kita mulai perhatikan areal-areal dari 27 titik itu dimulai dengan titik nomor 37. Titik 37 ini adalah titik yang berfungsi untuk mengendurkan perut atau mengurangi rasa sakit pada saat menstruasi, seperti dengan nama dari titik ini adalah titik 37. Kemudian kita beralih ke titik nomor 38, yakni titik sendi pinggul. Titik ini digunakan untuk semua gangguan pinggul, misalnya nyeri saat berjalan atau nyeri di pinggul saat berjalan. Selanjutnya kita bergeser ke titik getah bening. Ada 3 titik. Kita mulai dengan titik nomor 39. Ada 2 titik di titik 39 ini, ada 2 tempat, ada 2 lokasi. Fungsi dari titik ini adalah titik getah bening bagian atas tubuh. Dengan memijat pada titik getah bening ini, tubuh akan memproduksi atau kelenjar limfe di dalam tubuh kita akan memproduksi gangguan-gangguan pada sistem pertahanan bagian atas akan banyak tertolong dengan memijat pada titik getah bening bagian atas atau titik getah bening nomor 39 ini. Selanjutnya kita akan memijat titik getah bening bagian perut, yakni titik nomor 40. Titik ini digunakan untuk kasus-kasus gangguan daerah perut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan daerah perut. Selanjutnya adalah titik getah bening nomor 41, yakni titik getah bening bagian dada. Getah bening sendiri berisi sel-sel limfosit yang berguna untuk sistem pertahanan dan plasmanya berguna untuk mengangkut lemak ke vena, kemudian menyebarkan ke seluruh tubuh. Getah bening juga berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan hormon-hormon dari kelenjar-kelenjar endokrin atau kelenjar yang tidak bersaluran atau kelenjar buntu. Getah bening mempunyai kelenjar-kelenjar yang disebut nodus-nodus. Nodus tempat produksinya sel limfosit. 5358 itu ada di punggung kaki yang berhubungan dengan titik nomor 1, 3, dan 4 tadi, yakni titik-titik yang ada di medula spinalis. Karena sekali lagi perlu diingatkan bahwa yang namanya otak itu kita mulai dari otak besar ada di depan, kemudian otak kecil, kemudian ada medula oblongata dan langsung menyambung dengan medula spinalis yang terdapat di sepanjang tulang ruas tulang belakang. Kemudian pijat refleksi ini tidak hanya digunakan untuk relaksasi. Berdasarkan keterangan-keterangan dan penyelidikan yang sudah ada, pijat refleksi bisa digunakan untuk promotif, yakni meningkatkan stamina tubuh, preventif, menjaga, kemudian kuratif, menyembuhkan gangguan-gangguan tertentu, dan kemudian rehabilitatif atau mengembalikan ke kondisi awal. Karena memenuhi 4 kriteria tadi, maka pijat refleksi meskipun sebagai pijat tradisional dapat dikelompokkan sebagai pijat pengobatan. Anda pasti ingin mengetahui kelanjutan penjelasan dari narasumber tentang keterampilan pijat refleksi ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Masih di Info Kursus pemirsa, dan masih bersama saya Fania Martadinata dan narasumber kita Bapak Hendro GS, yang kembali akan melanjutkan pembahasan tentang keterampilan pijat refleksi dalam episode refleksi zona punggung dan samping kaki. Mari pemirsa, kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Untuk melaksanakan pemijatan, proses pemijatan, seorang refleksolog terapis harus menggunakan alat dan bahan-bahan. Karena ini adalah tradisional, maka alat-alat dan bahan yang disiapkan
banyak ditemui di sekeliling kita sehari-hari. Tidak perlu nyari jauh-jauh. Prosesnya dari awal adalah seorang klien atau pasien direndam kakinya dulu dengan air hangat. Setelah direndam dengan air hangat, kemudian dibersihkan, disekal bersih dengan menggunakan handuk yang bersih. Ingat, harus handuk yang bersih. Setelah disekal dengan handuk yang bersih, bisa disemprotkan bagian-bagian yang akan dipijat dengan alkohol 70%. Alkohol disimpan dalam bentuk spray seperti ini supaya satu, dia tidak menguap, tidak mudah menguap sehingga konsentrasinya tetap, dan kedua pada saat penggunaannya pun mudah, cukup hanya disemprot seperti ini. Kemudian kita membutuhkan krim pijat seperti ini, banyak ditemui di pasaran, krim khusus untuk memijat, atau krim pijat yang sudah dicampur dengan minyak gosok, misalnya seperti ini. Ini krim pijat biasa, dicampur dengan minyak gosok, dicampur dengan minyak kelapa, dan kemudian ditambahkan dengan metil salisilat atau gandapura atau segalanya, atau minyak cengkeh dan sebagainya. Maksudnya apa? Agar setelah dipijat atau selama dipijat, klien merasakan hangat. Atau juga bisa menggunakan minyak biasa yang dibuat dari kelapa, minyak kelapa biasa. Boleh juga minyak kelapa ini dicampur dengan metil salisilat atau gandapura, bisa dicampur juga dengan cengkeh, bisa dicampur dengan adas, bisa dicampur juga dengan minyak kayu putih, atau campuran semuanya. Yang penting dia tidak iritatif dan tetap layak dipakai. Setelah itu digunakan mangkok atau boleh piring kecil. Guna daripada mangkok ini adalah krem yang akan digunakan diambil secukupnya untuk tiap klien. Jadi tidak satu tempat seperti ini untuk bermacam-macam klien, karena tangan kita tercemar, dan kalau menyentuh krim tadi maka seluruh krim akan tercemar. Satu mangkok ini hanya untuk satu pasien. Apabila ini dirasakan menyusahkan atau repot, bisa juga digunakan alat semacam ini. Jadi krem dimasukkan di dalam cuba seperti ini, di mana setiap kali pakai hanya ditekan seperti ini, dan kita bisa menggunakan secukupnya. Setelah memijat atau selama proses memijat, kita boleh menggunakan alat. Yang penting alat itu terbuat bukan dari logam, boleh terbuat dari kayu semacam ini. Bentuk dan sebagainya itu terserah dari masing-masing terapis. Yang penting satu, dia tidak tajam dan tidak menyakitkan, tidak runcing tajam. Runcing boleh tetapi tidak tajam, dan tidak boleh terbuat dari logam. Kayu tentang pijat refleksi. Selanjutnya, mari kembali kita simak penjelasan lanjutan dari sang narasumber. Kemudian yang kedua, progesteron atau progrestin dirangsang juga oleh hormon LH. Yang ketiga adalah relaksin. FSH diproduksi oleh hipofise, merangsang rahim untuk menghasilkan estrogen. Estrogen berpengaruh pada fase proliferasi, yaitu fase pertumbuhan untuk semua organ di tempat tertentu, baik primer maupun sekunder. Hormon steroid yang dihasilkan oleh folikel vesikular ini berguna untuk 1. Mengatur sistem atau siklus menstruasi. 2. Meningkatkan pertumbuhan payudara, merangsang saluran susu pada payudara saat menyusui. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan saluran telur, kantung rahim, dan vagina. Yang keempat, merangsang kontrasi uterus pada saat melahirkan. Yang kelima, mencegah atrofi atau pengkerutan dari organ-organ aksesoris. Yang keenam, merangsang timbulnya sifat sekunder pada wanita, misalnya tertimbulnya lemak di daerah panggul. Yang ketujuh, menyiapkan tubuh bagi kegiatan progesteron. Yang kedelapan, menetralisir hormon growth hormone atau hormon GH. LH diproduksi oleh hipofise, merangsang ovarium untuk menghasilkan progesteron. LH atau luteinizing hormone mempengaruhi pembentukan korpus luteum. Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum. Hormon ini menghambat produksi FSH, berpengaruh pada fase sekresi, yaitu fase mengisi tempat-tempat kosong yang disediakan oleh estrogen. Progesteron berguna untuk 1. Mempengaruhi fase sekretoris atau dari siklus menstruasi. 2. Mempengaruhi pembentukan kelenjar payudara. 3.
penting bagi pembentukan plasenta. 4. Dibutuhkan untuk ovulasi. Bila semua berjalan normal, LH dan FSH diproduksi bekerja secara bergantian, maka terjadilah suatu siklus periodik menstruasi, yang mana menstruasi menjadi lancar dan tepat waktu. Bila mana tidak ada gangguan pada organ dalam kewanitaan lainnya, maka proses kehamilan pun menjadi mudah terjadi. Itu terjadi untuk wanita. Sedangkan untuk pria, sel-sel Leydig di dalam buah zakar atau testis karena pengaruh ICSH yang diproduksi oleh hormon hipofise akan memproduksi hormon testosteron. Testosteron adalah hormon laki-laki, mempunyai tugas untuk membentuk satu sex primary karakteristik yang berfungsi untuk pertumbuhan atau perkembangan organ reproduksi, dalam hal ini produksi sperma agar siap untuk membuahi. 2. Sex secondary karakteristik, di mana pembentukan pertumbuhan fisik laki-laki, otot yang kuat, suara yang besar, kulit yang kasar, jakun yang terlihat, tumbuhnya rambut di pubis, dada atau bagian badan lain, dada menjadi bidang, tumbuhnya kumis atau jenggot, sifat yang kasar, dan seterusnya. 3. Hormon ini juga berperan dalam pertumbuhan, yakni menghambat pertumbuhan tubuh. Pemirsa, selanjutnya kita akan meningkat pada titik nomor 51, yakni titik penis atau titik vagina, bisa juga sebagai titik saluran kencing. Penis dan vagina adalah alat reproduksi. Jadi, untuk meningkatkan kinerja dari alat reproduksi serta kinerja dari saluran kencing itu sendiri, maka apabila ada gangguan pada daerah-daerah tersebut, kita bisa atau kita harus memijat titik nomor 51 ini. Titik selanjutnya adalah titik nomor 52, yakni titik dubur atau titik wasir. Gunanya untuk mengendurkan otot-otot di sekeliling dubur atau anus, sehingga mengurangi tekanan pada vena yang banyak terdapat di daerah dubur, juga untuk melancarkan proses BAB. Selanjutnya adalah titik-titik daerah tulang belakang, mulai dari leher, yakni titik nomor 53, punggung titik nomor 54,